Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sahabat Voice of Quran. Kisah mualaf kali ini datang dari seorang penagih hutang atau yang biasa disebut debt collector. Beliau adalah saudara Ishak Eliza Haumahu, yang berasal dari Maluku, kota Ambon. Perjalanan hidupnya dimulai setelah tamat dari sekolah. Beliau dan teman-teman sebayanya merantau ke Pulau Jawa, karena menurut beliau di daerahnya ada ungkapan bahwa laki-laki tangguh sesungguhnya mereka yang pergi merantau, khususnya ke Pulau Jawa. Pada saat itu beliau dan teman-temannya berangkat dari kota Ambon ke kota Surabaya dengan menaiki kapal laut, bahkan menurut beliau saat itu berangkat bersama-sama saudara John Ki yang saat ini sudah sangat dikenal sebagai bos debt collector di Jakarta. Dari Surabaya pun mereka sempat bareng ke Jakarta naik kereta api. Singkat cerita, beliau akhirnya menikah dengan seorang muslimah dari Surabaya, karena perbedaan kepercayaan mereka pun tidak direstui oleh orang tua dari istrinya. Kehidupan mereka lalui dengan bergelimpang harta dari hasil pekerjaannya sebagai debt collector dan memiliki banyak anak buah. Waktu pun berjalan, sang istri merasa gelisah akan kehidupan mereka. Walaupun banyak harta tetapi kehidupan mereka tidak semulus impian, selain tidak direstui orang tua, karena tuntutan pekerjaan dari suami yang mengakibatkan jarang pulang ke rumah, atau selalu pulang malam, suka mabuk-mabukan, sang istri pun merasa tidak tenang, sampai akhirnya mereka mempunyai seorang putra. Pada suatu saat di akhir tahun saudara Ishak mengajak istrinya untuk berlibur ke Lombok untuk menemui saudaranya yang tinggal di Lombok. Karena merasa suasana di Lombok menyenangkan, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah tinggal di Lombok dan meninggalkan kota Surabaya. Di Lombok saudara Ishak tetap menekuni profesinya sebagai debt collector dan tetap menjalani kehidupan kerasnya seperti yang dilakukannya di kota Surabaya. Sampai suatu waktu saat berhasil menyelesaikan kasus tagihan dari perusahaan tempat beliau bekerja, beliau memutuskan bersama teman-temannya berpesta dan mabuk-mabukan di sebuah pulau, sampai 2 hari beliau tidak pulang ke rumah. Saat pulang malam dini hari dalam keadaan mabuk, beliau mengetuk pintu rumahnya beberapa kali, tetapi tidak ada yang menyahut, sambil teriak-teriak memanggil istrinya supaya membukakan pintu rumahnya. Tetangganya pun terbangun dan mengatakan mungkin istrinya sedang sholat. Beliau semakin marah dengan mengatakan, siapa yang sholat malam-malam begini? Apa kuntilanak yang sholat? Dan sampai membuat keributan di sekitar lingkungan rumahnya, sampai akhirnya istrinya keluar rumah. Saudara Ishak sangat terkejut melihat kondisi istrinya yang masih menggunakan mukena membukakan pintu rumahnya. Saat itu beliau terdiam, istrinya pun masih terdiam. Dalam hati saudara Ishak sangat malu dengan kondisi dirinya yang pulang dalam pengaruh alkohol sedangkan istrinya masih beribadah di rumah sambil menunggu kepulangan dirinya. Saat itu istrinya langsung menjelaskan apa yang dilakukannya yaitu sholat tahajud yang selalu dilakukannya untuk mendoakan suaminya supaya diberi keselamatan dalam pekerjaannya. Pada pagi harinya saudara Ishak merasa ada sesuatu yang beda dalam dirinya. Mulai saat itu beliau merasa ingin tahu mengenai Islam, dan mulai bertanya-tanya mengenai ibadah Islam sampai menanyakan arti dari surat Al-Fatihah kepada anak buahnya yang muslim. Tekadnya semakin bulat untuk belajar lebih dalam mengenai Islam, dan disarankan untuk ke kantor MUI untuk bersyahadat. Sejak saat itulah beliau kembali ke fitrahnya menjadi seorang muslim. Demikian kisah mualaf dari seorang debt collector. Semoga beliau istiqomah dan diberikan kemudahan dalam kehidupannya.